Bapak Ibu, guru-guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini bersama kita semua adalah Bapak Ibu guru-guru hebat semuanya yang nantinya masa depan anak-anak generasi penerus ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum saya memulai pada kesempatan awal, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Irma. Silakan memimpin doa pada kegiatan kali ini, Bu. Izin ya, Bu. Oke, ya Pak. Ya, jadi teman-teman, marilah sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Ya, dan untuk yang Islam, silakan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bu Irma dan teman-teman yang lainnya. Saya mohon izin untuk men-share materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah materi saya sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu yang sangat baik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait dengan literasi digital tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa dalam aktivitas kita keseharian yang kita lakukan dalam pembelajaran kita di kelas, itu kita sudah menggunakan TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran kita. Nah, coba mungkin sebelumnya saya akan mengetes kemampuan awal Bapak Ibu terkait dengan literasi digital, tentang pemahaman bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran Bapak Ibu selama ini yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Jadi mungkin dari Bapak Ibu semuanya bisa sedikit menceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam pemanfaatan TIK di kelas. Ada Bapak Ibu yang bisa sedikit menyampaikan pengalaman Bapak Ibu? Silakan. Saya, Pak. Saya. Ya, silakan Bu. Ya, kalau saya mulai dari awal pandemi kita menggunakan model daring. Jadi kita menggunakan Android atau kita menggunakan laptop itu untuk belajar. Yang pertama, saya membuat materi dulu. Setelah saya membuat materi atau PowerPoint-nya, kemudian saya memberikan link kepada anak-anak. Setelah linknya diberikan, saya minta anak-anak itu bergabung untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi dari awalnya saya belum paham dengan cara menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Saya berusaha supaya saya bisa menggunakan Google Meet untuk pembelajaran terhadap peserta didik. Itu saja Pak, mungkin dari saya. Ya, baik. Terima kasih atas pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Ota yang sudah sangat baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain?
Kalau saya Pak, Ibu. apa? Ya, Ya baik, Ibu. Ibu Irma karena di silakan. sekolah karena di sekolah saya tidak ada jaringan internet, PLN juga tidak ada, jadi apa untuk pemanfaatan TIK-nya, misalnya kalau dari kota, saya kan download gambar atau apa yang bisa dipakai untuk menampilkan gambar itu pada saat memahamkan konsep kepada anak-anak. Jadi pemanfaatan TIK-nya seperti itu. Kalau di kelasnya tidak bisa untuk menggunakan apa di kelas, dan kita juga tidak daring karena tidak ada jaringan internet, jadi kita tetap muka di kelompok-kelompok kecil. Jadi paling pemanfaatan TIK-nya kalau Ya di baik. kota saya ini kayak gitu. Ya, baik. Oke, baik Bu Irma, tetap semangat walaupun dalam kondisi yang tidak mendukung seperti itu. Ibu, saya yakin Ibu Irma masih punya semangat tinggi sehingga apa fasilitas yang ada dimanfaatkan, Bu. Jadi sudah sangat baik misalnya Ibu terkendala dengan koneksi jaringan, Ibu bisa menggunakan TIK dalam penggunaan perangkat-perangkat, misalnya Ibu gunakan laptop, kemudian Ibu download dulu video-video pembelajaran, download materi-materi yang dibutuhkan, kemudian ditampilkan ke siswa dengan menggunakan proyektor InFocus ya. Jadi tetap pembelajaran audiovisual itu bisa berjalan di kelas walaupun dengan perangkat-perangkat yang sederhana, walaupun tidak dalam secara daring gitu ya. Tapi Iya, betul. pemanfaatan TIK itu masih bisa berjalan. Baik Bu, terima kasih atas apa yang sudah dilakukan Bu. Mungkin ada lagi Ibu Krisni mungkin? Baik, kalau saya pemanfaatan TIK-nya, kalau di tahun lalu ketika saya mengajar di sekolah swasta, kami menggunakan aplikasi salah satu platform namanya Google Teams. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Jadi kalau Teams ini masalahnya dia berbayar, jadi agak mahal, dan karena itu sekolah swasta, jadi di pembiayaan uang sekolahnya dipakai juga untuk itu. Sehingga kami bisa tatap muka, dan pokoknya tugas juga ada tempatnya di situ, jadi bisa lebih mudah. Nah, di tahun ini saya ngajar di sekolah negeri, kami menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom kalau untuk tatap muka secara sinkronusnya kami biasanya menggunakan Zoom. Seperti itu, Zoom. Tapi untuk tugas-tugasnya di-upload di Google Classroom. Nah, gimana untuk anak-anak yang misalnya tidak memiliki handphone untuk bisa gabung ke Google Classroom? Nah, itu mereka datang ambil modul di sekolah. Jadi kita juga menyediakan print untuk siswa-siswa yang masih offline. Seperti itu ya, kalau dari saya. Oke Bu, baik Bu Krisni. Oke Bu, terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan. Baik, saya kembali ke slide saya ya, materi saya. Maaf, konfirmasi slide saya sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Dari pengalaman yang Bapak Ibu sampaikan, berarti saya sudah punya gambaran awal bahwa Bapak Ibu sudah paham terkait dengan TIK atau teknologi informasi komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, jadi di slide saya ini yang akan saya paparkan tentang pembagian, kita akan mengeksplorasi sejauh tentang perkembangan TIK dalam kesiapan dan sumber daya manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang TIK, berarti harus ada sumber daya manusia yang harus mendukung TIK-nya. Kalau misalnya TIK-nya ada, kemudian sumber daya manusianya tidak siap, berarti ini tidak bisa berjalan. Jadi harus ada keseimbangan antara teknologi dengan sumber daya manusia yang akan menjalankan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian keterkaitan antara literasi digital dengan penggunaan platform teknologi sekolah penggerak. Nah, ini juga akan dibahas pada sesi ini Bapak Ibu. Jadi kalau tadi yang Bapak Ibu sampaikan, berarti saya sudah yakin bahwa TIK-nya dengan SDM-nya itu jalan. Kemudian di sini
terkait dengan platform apa yang akan digunakan dalam sekolah penggerak. Jadi ini menjadi titik perhatian kita nantinya, apa produk-produk yang akan diluncurkan, platform yang akan diluncurkan oleh sekolah penggerak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan untuk mendukung ketercapaian daripada tujuan sekolah penggerak itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, saya mau slideshow dulu. Izin saya akan slideshow ya. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah muncul. Baik. Jadi kembali ke judul saya yang tadi, judul tentang literasi digital Bapak Ibu, tentang literasi digital, maka di sini sudah saya paparkan tentang bagaimana apa yang harus kita siapkan dalam pembelajaran nantinya terkait dengan penggunaan TIK. Jadi dalam dunia pendidikan, keberadaan sistem informasi dan komunikasi merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan kita, Bapak Ibu. Nah, apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini, Bapak Ibu. Inilah waktunya kreativitas guru-guru itu dipertanyakan di sini. Bagaimana guru-guru itu bisa mengembangkan diri di sini. Di sini adalah salah satu momen penting yang kalau kita tidak berupaya untuk keluar dari zona nyaman, maka kita tidak akan banyak melakukan perubahan-perubahan yang harusnya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita harus berupaya untuk keluar dari zona nyaman ini, sehingga dengan sendirinya kita akan mempelajari banyak hal terkait dengan kesulitan-kesulitan belajar yang kita hadapi pada masa pandemi ini, Bu. Jadi yang tadi seperti yang Ibu Ota katakan, bahwa mulai dari masa pandemi, Ibu Ota berupaya untuk bagaimana belajar tentang yang tadinya tidak tahu tentang Zoom, tidak tahu tentang meeting, kemudian menggunakan platform-platform tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, inilah yang disebut dengan aktivitas bagaimana kita menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan pokok dalam keseluruhan proses pendidikan, sehingga pada pembelajaran abad 21 ini, itu kita paling dituntut untuk menguasai yang namanya teknologi informasi komunikasi, sehingga apa yang dicita-citakan dalam proses pembelajaran abad 21 itu bisa tercapai. Nah, untuk literasi digital, Bapak Ibu, di sini di setiap slide saya itu saya sisipkan link ya, laman untuk Bapak Ibu bisa tinggal diklik, maka Bapak Ibu bisa menuju ke literasi-literasi yang bisa Bapak Ibu baca terkait dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Jadi di sini sudah ada link-linknya. Nanti saya akan bagikan materi saya ini, slide saya, ke Bapak Ibu seluruhnya, sehingga nantinya bisa digunakan untuk referensi-referensi tambahan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya next untuk berikutnya saya akan paparkan tentang bagaimana sekolah penggerak akan menampilkan platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung proses pembelajaran baik untuk guru maupun peserta didik. Jadi untuk penggunaan
berbagai platform digital itu bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang custom size. Nah, ada beberapa platform yang akan diluncurkan oleh guru penggerak. Itu dikatakan bahwa platform guru penggerak itu tumbuh dalam artian dia akan mengalami perkembangan, dia akan mengalami revisi. Jadi direncanakan platform ini akan diluncurkan pada bulan Juli, Bapak Ibu. Nah, sehingga mungkin setelah diluncurkan, platform-platform ini juga akan direvisi lagi, diperbaiki, dikembangkan menjadi yang lebih baik supaya bisa membantu Bapak Ibu guru hebat semuanya dalam proses pembelajaran nantinya. Jadi platform apa saja yang akan dikembangkan? Yang pertama yaitu platform guru, yaitu profil dan pengembangan kompetensi. Kemudian platform untuk guru juga yaitu platform pembelajaran Bapak Ibu. Ini kita masih menunggu nanti diluncurkan di bulan Juli nantinya, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan platform ini. Namun saya yakin dengan sangat dari pengetahuan awal tadi bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan platform-platform sebelumnya, misalnya tadi yang Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan, yaitu ada tentang Classroom, ada tentang Google Meet, ada tentang Zoom, dan ada juga platform-platform lain yang membantu Bapak Ibu dalam pembelajaran sebelumnya ya. Nah, platform ini itu juga bisa tetap digunakan dalam pembelajaran nantinya Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan lagi terkait dengan materi ini, Bapak Ibu, di sini juga saya sudah menyisipkan link. Saya kira mungkin ada yang mau bertanya dulu ya, Bapak Ibu. Silakan, saya memberikan kesempatan. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau meluruskan atau menambahkan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Silakan. Ada yang saya mau bertanya, Pak. Baik, Bu Wisnia, silakan. Iya, itu kan tadi saya lihat ada platform untuk rapot ya, Pak ya? Ya. Wah, berarti nanti kita ke depannya, ini kita kan belum tahu akan seperti apa. Berarti nanti kita ke depannya rapotnya akan secara online ya, Pak? Iya, Bu. Iya, berarti akan memudahkan, maksudnya memudahkan kita anak-anak juga untuk mengakses, kita juga guru. Nah, saya berharap nanti munculnya rapot online ini ya ada terobosan baru lah. Kita juga jadi di Indonesia sekolahnya jadi keren lah seperti yang di luar negeri. Nah, mengenai platform ini, mengenai platform ini berarti saya pernah ikut pelatihan tentang rumah belajar. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Iya. Nah, bagus sekali ya rumah belajar. Namun saya melihat masih banyak di situ kan di rumah belajar itu kan ada banyak ya Pak. Ada game edukasi, ada sumber belajar, ada kelas maya, ada laboratorium maya. Nah, tapi masalahnya banyak sekali satu guru-guru belum tahu tentang rumah belajar ini. Yang kedua, nah di rumah belajar itu kan kalau di sumber belajar itu diisinya harus dari guru-guru. Jadi guru-guru dari seluruh Indonesia diharapkan bisa mengupload lah sumber-sumber belajar yang mereka miliki seperti PowerPoint atau materi-materi atau RPP di dalam situ. Tapi masih banyak sekali nih guru-guru yang belum berkecimpung di dalamnya. Nah, itu saya berharap lewat pelatihan kita yang hari ini kita juga bisa menumbuhkan semangat kita ya untuk mau berbagi gitu ya. Jadi kita jangan hanya mau untuk mendapatkan aja, tetapi kita juga bisa memiliki semangat untuk berbagi. Itu mungkin dari saya, Pak. Oke, baik Bu, itu saran yang sangat baik. Jadi
kalau saya menambahkan terkait dengan platform yang tadi Ibu Krisni bilang terkait platform apa ya, rapot yang akan itu juga sebelum itu sebenarnya sudah ada platform yang digunakan untuk rapot. Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya menggunakan e-rapot, Bu. E-rapot itu sudah dikembangkan sudah beberapa tahun yang lalu dan di beberapa sekolah termasuk sekolah kami juga sudah menggunakan e-rapot. Jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu dan sekolah itu memanfaatkan teknologi yang ada, tinggal update pembaharuan lah, maksudnya update informasi kira-kira ada apa-apa gitu yang misalnya bisa digunakan secara digital ya Bapak Ibu ya. Maksudnya memang sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya untuk melaksanakan proses kegiatan keseharian kita itu secara daring Bapak Ibu. Maksudnya kalau bisa digital ya digital, manual bukan kita meremehkan atau mau meninggalkan sesuatu kebiasaan kita yang manual, tidak, tapi kita berpacu untuk bisa mengembangkan diri lah secara digital gitu. Oke, terima kasih Ibu Krisni. Mungkin ada juga dari teman-teman Bapak Ibu yang lain. Ya, baik. Kalau belum ada, maka Ibu Irma, gimana Ibu Irma? Belum. Belum ya? Oke, Bu Irma. Baik, saya lanjutkan. Jadi, maaf sudah tampil ya? Sudah, Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini platform. Kemudian dari kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan mengenai TIK, platform sekolah penggerak, kemudian akan menjadi satu bahan pertanyaan apa manfaatnya untuk kita gitu ya. Pasti ujung-ujungnya tentunya apa yang diluncurkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti ujung-ujungnya punya manfaat. Nah, sekarang kita akan melihat tentang manfaatnya itu apa terhadap kita. Nah, inilah manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran menggunakan TIK dengan memanfaatkan platform atau aplikasi. Jadi kalau kita berbicara tentang platform itu berarti kita berbicara tentang software, perangkat lunak yang kita gunakan. Jadi aplikasi-aplikasi apa yang kita gunakan dalam pembelajaran gitu. Nah, sehingga di sini kita dapat melihat tentang manfaat TIK dalam pembelajaran. Jadi manfaatnya itu apa saja? Yang pertama, mempermudah dan memperluas akses bahan pembelajaran. Ini kita sepakat Bapak Ibu bahwa TIK dapat mempermudah dan memperluas akses bahan pembelajaran, betul ya? Sepakat Pak. Setuju. Ya. Sepakat ya. Kira-kira Ibu Irma gimana alasannya bahwa TIK mempermudah dan memperluas akses bahan pembelajaran? Alasannya gimana Bu? Gambarannya Bu. Ya, jadi TIK itu mempermudah dan memperluas akses pembelajaran karena dengan adanya TIK itu sebenarnya kita gampang untuk mendapatkan materi-materi yang sebenarnya mungkin dari buku kita susah, harus buka satu-satu dan sebagainya. Kalau dari TIK kan kita langsung saja masuk di Google, langsung masuk materi yang mau kita cari, langsung muncul semua instan ya, langsung tersedia semuanya. Jadi itu yang dimaksudnya mungkin. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya, atas idenya ya. Ada lagi yang lain kira-kira manfaat pertama mengatakan mempermudah dan memperluas akses bahan pembelajaran, mungkin ada alasannya yang dari guru-guru hebat yang lain, silakan. Oke, jadi kita pas dengan yang disampaikan oleh Ibu Irma ya, tapi saya
Oke, saya ingatkan satu hal buat kita semua, bahwa kehadiran kita guru itu bukan semata-mata untuk mengajar, untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Karena memang kalau kita kehadiran guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan, maka guru ketinggalan jauh dengan adanya kehadiran Om Google, Bapak Ibu. Guru punya keterbatasan ilmu pengetahuan. Ketika kita membandingkan dengan istilahnya Om Google, maka guru itu akan tersisipkan. Tapi sesungguhnya kehadiran guru di sini adalah bagaimana kita memperbaiki akhlak, kita memperbaiki apa istilahnya ya, karakter siswa. Itulah yang tidak dimiliki oleh Om Google, Bapak Ibu. Jadi jangan kita patah semangat, jangan kita menyerah bahwa kehadiran guru tergantikan oleh Om Google, tidak. Justru kehadiran guru di sini adalah bagaimana mengarahkan siswa untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kalau kita kehadiran guru, kita tidak mengimbasi kepada siswa tentang bagaimana cara menggunakan TIK, mungkin akan terjadi kesalahan-kesalahan pemanfaatan teknologi, Bapak Ibu. Mungkin itu yang perlu saya ingatkan ke kita. Baik, saya ke manfaat yang kedua, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Kita sepakat ya, bahwa TIK dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Sepakat, Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat, Pak. Sepakat. Oke, yang ketiga adalah mempermudah penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk multimedia. Sepakat, Bapak Ibu? Sepakat, Pak. Sepakat sekali ya, Bapak Ibu ya. Jadi makanya ketika kita menguasai teknologi, sesungguhnya kita sedang mempermudah diri kita sendiri. Kita mempermudah pekerjaan kita, Bapak Ibu. Makanya pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya supaya kita menguasai, kita menyiapkan diri kita selalu mengupdate informasi dan menguasai teknologi, sesungguhnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk mempermudah pekerjaan kita. Ya, yang keempat adalah, manfaat yang keempat adalah meningkatkan profesionalisme guru. Baik, saya kira ini juga kita sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa TIK dapat meningkatkan profesionalisme guru. Seperti yang kita sedang ikut saat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, guru-guru hebat yang sedang berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, lewat apa? Lewat TIK, lewat penguasaan TIK. Jadi, ketika kita tidak mampu untuk menguasai TIK, maka profesionalisme kita dipertanyakan, Bapak Ibu. Maksudnya kita tidak akan mampu beradaptasi dengan zaman yang ada pada saat ini. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas dan efisien manajemen tata kelola dan administrasi pembelajaran. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kita sepakat untuk 5 manfaat yang ada. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat, Pak. Sepakat ya. Oke. Nah, pada kesempatan terakhir ini, mungkin saya meminta kepada Bapak Ibu mengisi kuis saja ya. Kuis yang Bapak Ibu boleh isi nanti di kolom chat Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mengisi kolom chatnya tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan saat ini terkait dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran Bapak Ibu nantinya. Saya ulangi, apa yang Bapak Ibu pikirkan saat ini tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran nantinya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom chat Bapak Ibu. Saya tunggu komentar Bapak Ibu di kolom chat. Terima kasih.
Siap, Pak. Ya, baik Bu Krisni. Maaf, ini pertanyaannya cara Apa memanfaatkan yang TIK ya, Pak? Ya, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Baik, Fadil. memanfaatkan TIK pada pendidikan? Ya, Bu. Pertanyaannya cara memanfaatkan TIK ya di sekolah kita, bukan? Ya, bagaimana? Ya, Hmm, Oke. atau kalau Bapak Ibu mau sampaikan langsung, silakan. Ya, atau saya langsung saja ya. Ya, silakan Bu Irma, silakan. Jadi mungkin kalau di sekolah saya karena saya bisa mm, mengirimkan video pembelajaran ke HP-nya anak-anak ya, HP-nya peserta didik. Kemudian mereka melihat tayangan-tayangan itu ataukah bisa juga dengan cara mengirimkan tugas ya, di dalam video pembelajaran itu langsung ada tugasnya. Jadi mereka akan kerjakan baru nanti mereka kumpulkan. Jadi untuk lebih memudahkan mereka lagi untuk memahami konsep. Itu mungkin ya. Ya, ya baik Bu Irma. Oke, Bu Irma. Terima kasih Bu Irma atas apa yang disampaikan. Mungkin ada yang lain atau sudah dikirimkan ke chat? Oh, Ibu Krisni ya, mau sampaikan. Silakan, Bu. Oke, saya ke depan saya berharap ya, saya rasa kemampuan TIK ini maksudnya tidak hanya ekspektasi kemampuan TIK yang baik kepada guru, tetapi juga kepada siswa. Karena kalau kita guru sudah mahir, tapi siswanya masih belum tahu apa-apa soal TIK juga ya sama saja kita ngomong lain, mereka tidak tahu maksud kita mau bagaimana. Tapi kalau Ya. misalnya kita gurunya punya pemahaman yang baik, keterampilan yang baik dengan TIK, siswanya juga iya, wah pembelajaran pasti sangat luar biasa. Nah, pengalaman saya waktu tahun lalu, waktu di awal-awal Maret, waktu ada pandemi itu kan kaget ya, siapa yang mengekspektasikan kalau kita bakalan tiba-tiba tidak bisa tatap muka dan harus secara online. Ya, Ya. kalau untuk sekolah yang sudah ada persiapan, fasilitas sudah oke, dia enak-enak saja. Mungkin gampang lah, setidaknya akan lebih mudah. Tetapi kalau untuk sekolah yang sekolah yang mungkin persiapannya minim, fasilitasnya minim, jangankan internet, listrik saya tidak ada, ya itu pasti akan sangat kesusahan. Seperti itu. Saya tahun lalu beruntung karena di sekolah yang fasilitasnya baik. Jadi anak-anak sudah punya alamat email, semua anak sudah punya alamat email, sehingga kita pakai aplikasinya juga enak sekali. Jadi kalau kita bilang, oke, meeting, oke, Zoom semua, tapi anak-anak ya capek, Zoom dari pagi sampai sore jam 3 ya capek. Seperti itu. Ya. Ujian formatifnya dari kuisis ya, anak-anak tanya bagaimana, oke tinggal kirimkan file video YouTube cara menggunakan kuisis. Satu kali anak-anak nonton langsung jadi. Itu kalau di sekolah yang fasilitasnya sudah baik, karena anak-anak sudah terbiasa. Tapi kalau waktu saya tahun ini pindah ke sekolah negeri, kerepotan. Kenapa? Karena sayanya mungkin siap, anak-anak tidak siap. Teman-teman guru lain tidak siap. Nah, itu yang
menjadi problem. Nah, saya berharap ke depan itu keterampilan kita guru dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini, keterampilan kita sebagai guru ditingkatkan. Saya juga berharap anak-anak juga diberikan keterampilan yang sama. Jadi in-house training kan katanya untuk guru, untuk persiapan ini. Nah, anak-anak juga diharapkan juga dikasih pemahaman yang baik begitu sehingga keterampilan mereka juga ini. Tapi saya tidak meragukan anak-anak milenial itu cepat kok. Tidak seperti mungkin kita agak lama ya, tapi anak-anak milenial sekali dikasih tahu langsung. Itu sih saya berharap. Sehingga Pak, nanti ujung-ujungnya saya berharap ke depan kalau ada tes ya tidak perlu lagi fotokopi begitu banyak-banyak ya anak-anak fotokopi kerja di kertas ya anak-anak bosan juga ya nulis. Tapi kalau gimana kita ujiannya dengan aplikasi Quizzes formatifnya. Saya sudah lakukan itu di sekolah swasta, tapi sekolah negeri belum. Seperti saya berharapnya tidak perlu lagi print banyak-banyak, cukup mereka menggunakan masuk ruang lab, kalau ada lab atau mungkin menggunakan HP, pakai aplikasi Quizzes jawab soalnya. Atau kalau kita sudah punya LCD, tidak perlu lagi kita print soal banyak-banyak, tampilkan saja di depan. Itu kan menghemat biaya juga. Itu sih dari saya. Baik, Bu. Terima kasih atas masukannya. Ibu Ota gimana, Bu? Masih monitoring, Bu? Iya, masih Pak. Bagaimana pengalaman? Ya. Kalau pengalaman saya Pak di sekolah yang saya tempati untuk belajar ini, semua peralatan mengenai IT ini lengkap Pak. Hanya ada guru yang memang tidak mau tahu sama sekali. Kalau untuk saya biarpun hanya sisa 6 tahun pensiun, tapi saya berusaha supaya saya bisa menjelaskan kepada anak-anak menggunakan Google Meet ataupun Zoom, sehingga dikala saya memberikan ulangan itu biasanya saya menggunakan Google Form. Jadi kedepannya maunya semua guru itu harus tahu, jangan karena pandemi lalu tidak mau belajar. Itu saja dari saya, Pak. Baik, Bu. Saya sangat mengapresiasi Ibu yang kurang lebih masa tugasnya tersisa 6 tahun, tapi semangat Ibu seperti anak 17-an gitu ya, Bu ya. Makasih, Pak. Ya, semangatnya itu, Bu, yang luar biasa, Bu. Saya, apa yang Ibu sampaikan itu sinkron dengan apa yang terjadi di sekolah saya juga, Bu. Jadi di awal masa pandemi, Bu, yang bermasalah itu adalah guru-guru senior gitu yang lagi 2-3 tahun, 4, bahkan hampir sama dengan Ibu juga. Tapi memang karena memang semuanya itu tergantung keinginan, kemauan kita, Bu. Semangat kita ketika kita mau berubah, kita mau mengubah diri kita, maka sesungguhnya ada jalan untuk kita bisa berubah, Bu. Yang penting semangat saja, Bu. Biar usianya tua, tapi semangatnya jangan tua, Bu. Jangan kendor ya semangatnya, Bu. Siap, Oke, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup waktu saya untuk mempresentasikan materi saya. Saya akan kembali lagi ke slide saya, Bapak Ibu. Jadi, oke, untuk penutup saya kira di penutup cuman ada plus. Ya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, Bapak Ibu. Untuk menutup kegiatan kita, saya meminta Ibu Ota ya, guru senior kita pada saat ini, untuk memimpin doa, Bu. Mohon kesediaannya, Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawakan doa menurut agama Kristen, yang lain tolong disesuaikan. Kita berdoa.
Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga di hari ini kami boleh mengikuti materi-materi yang diberikan oleh para instruktur, sehingga apa yang kami dapatkan, kami bisa lakukan itu dalam pembelajaran kita ke depan untuk memajukan anak-anak bangsa dan untuk keberhasilan sekolah kita. Tuhan pimpin dan sertai kami selalu, supaya di esok hari kami bisa bertemu lagi dan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Ota atas Iya, terima kasih Pak doanya. Fadil. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru-guru hebat, Ibu Krisni, Ibu Irma, Ibu Ota, Ibu Ratna, terima kasih semuanya, Pak Nus. Terima kasih juga buat Pak Nus. Ya, Sama-sama baik. Pak Fadil. Ya. Oke, saya akhiri kegiatan saya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.